warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirafiani, NIM T071120222029, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 semester 2. Dosen pengampu Nurse Nehru Nugroho MKM. Untuk memenuhi tugas psikologi tentang tokoh motivasi keperawatan, di sini saya menjelaskan tentang Virginia Henderson. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang biodata Virginia Henderson. Tokoh motivasi Virginia Henderson, pencetus teori keperawatan yang unik. Lahir di Kansas City, Missouri 1897, tepat pada tahun 1918. Virginia Henderson mulai belajar mengenai dunia keperawatan di The Army School of Nursing, Washington, D.C. dan menyelesaikan studi tersebut pada tahun 1921. Pada dasarnya, Henderson tertarik oleh dunia keperawatan sejak Perang Dunia Pertama, dikarenakan ia ingin membantu para pasukan yang sakit dan terluka akibat perang. Namun, dari niatannya tersebut, ia malah dapat mengembangkan dirinya dalam dunia keperawatan hingga mampu mendefinisikan sendiri apa serta bagaimana tujuan dari keperawatan. Baginya, tujuan keperawatan adalah untuk bekerja secara mandiri dengan tenaga pemberi pelayanan kesehatan dan membantu klien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Dirinya menganggap pasien adalah individu yang hidup atas komponen sebagai berikut: biologi, psikologi, kultural, spiritual. Komponen tersebut yang mengantarkan Henderson mendefinisikan bahwa pasien memiliki 14 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama belajar, mengetahui atau memuaskan dan rasa penasaran. Yang kedua, bermain atau terlibat dalam beragam bentuk rekreasi. Yang ketiga, bekerja dengan suatu cara yang mengandung unsur prestasi. Yang keempat, beribadah sesuai keyakinannya. Yang kelima, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, ataupun pendapat. Yang keenam, menghindar dari bahaya dalam lingkungan yang berpotensi melukai. Yang ketujuh, menjaga tubuh tetap bersih dan terawat dengan baik, juga melindungi integumen, suatu sistem membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitar, meliputi kulit, rambut, bulu, kuku, kelenjar keringat, serta keringat ataupun lendir. 8. Memiliki pakaian yang sesuai. 9. Tidur dan istirahat. 10. Bergerak, menjaga posisi yang diinginkan. 11. Membuang kotoran tubuh. 12. Makan dan minum yang cukup. 13. Bernapas secara normal. 14. Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian. Henderson mengemukakan bahwasannya peran perawat itu tidak lain dan tidak bukan sebagai penyempurna dan membantu mencapai kemampuan untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien. Selain itu, untuk hal tersebut diperlukan fokus intervensi, yaitu mengurangi penyebab di mana pola intervensinya adalah mengembalikan, menyempurnakan, melengkapi, menambah, menguatkan kemauan dan pengetahuan. Karena faktor menurunnya kekuatan, kemauan, dan pengetahuan adalah penyebab kesulitan pasien dalam memperoleh kemandiriannya. Definisi keperawatan yang Henderson kemukakan ialah penolong individu saat sakit atau sehat dalam melakukan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, atau kematian yang damai, dan individu akan dapat melakukan sendiri jika mereka mempunyai kekuatan, keinginan,
ataupun pengetahuan. Dari sini kita dapat melihat bahwa konsep keperawatan yang Henderson tugas adalah model aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit maupun yang sehat dengan memberikan dukungan kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Lantas dalam pada itu Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan yang dikenal dengan The Activist of Living. Model konsep keperawatan yang menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. Juga perawat tidak tergantung pada dokter, melainkan menjalankan tugasnya sendiri. Akan tetapi, seorang perawat juga tetap menyampaikan rencananya pada dokter sewaktu mengunjungi pasien. Konseptual yang Virginia Henderson buat pada tahun 1960-an mengantarkannya menjadi ahli teori keperawatan dan memberi pengaruh besar dalam dunia keperawatan sebagai profesi yang mendunia. Karena ketika profesi perawat mulai mencari identitasnya sendiri, maka masalah intinya adalah apakah profesi perawat tengah berbeda dengan profesi layanan kesehatan yang lain dalam perihal kinerjanya. Walau di tahun 1950-an perawat lebih sering mengikuti instruktur dokter, pada 1960-an Henderson juga telah melalui baik dan buruknya praktik keperawatan pada masa itu, yang juga tidak luput dari hal-hal seperti kontak pribadi yang dilakukan pasien dengan perawat tidak dimungkinkan pada masa itu. Sering terdapat fokus satu pihak, yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata, autoritarian, dan struktur hierarki di rumah sakit. Publikasi model konsep keperawatan Virginia Henderson didorong oleh International Council of Nursing atau ICN. Dalam melakukan penelitian bidang kebutuhan manusia, Henderson banyak menggali ilmu tersebut dari Edward Thorndike. Darinya ia menemukan sebuah pernyataan seperti perawat harus selalu mencoba menempatkan dirinya pada posisi pasien sebanyak mungkin. Perawat harus selalu mengakui bahwa terdapat pola kebutuhan pasien yang harus dipenuhi. Pola model skematik untuk pengawasan asuhan perlu direncanakan oleh seorang perawat, karena salah satu alasannya adalah lapangan kerja perawat tidak terbatas hanya di rumah sakit. Yang umum menjadi konsentrasi dalam hal ini adalah urutan aktivitas yang harus dilakukan, aktivitas perawat yang harus dan yang tidak boleh dilakukan, perubahan-perubahan. Dalam teori Virginia Henderson ini ada beberapa poin penting yang sifatnya mengingatkan dan menjadi hubungan antara model konsep keperawatan dengan paradigma keperawatan ialah sebagai berikut: manusia, sehat dan sakit, lingkungan, keperawatan.